Assalamualaikum. Kita bahas tentang bis malam di India. Pengalaman saya naik bis malam di India sebetulnya memang nggak terlalu banyak, tapi saya termasuk yang suka naik bis malam ya. Satu, karena irit, tentu saja nggak perlu bayar hotel kan. Yang kedua, di bis malam itu kita bisa lihat banyak hal gitu, banyak budaya setempat yang terjadi karena ya bis malam ini. Apalagi kalau saya kan biasa naik yang tengah-tengah ya, yang nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah gitu. Jadi kita bisa lihat variasi yang cukup jauh. Spesialnya bis India, kalau bis malamnya seringkali itu kombinasi kursinya, duduknya itu. Jadi ada yang kursi, ada yang tempat tidur, sleeper. Kalau di Indonesia mulai ada sih sebetulnya beberapa bis yang kombinasi sleeper sama duduk ya. Tapi kalau di sana itu kita duduk di bawah, sleepernya di atas. Jadi apa ya, langit-langitnya nggak terlalu tinggi tuh. Nah, kalau reviewer mobil di Indonesia yang tinggi-tinggi udah pasti kejedot lah itu. Tapi ya nggak sependek itu juga. Artinya kalau kita nggak bisa berdiri langsung lah. Kalau dari duduk berdiri langsung pasti kejedot di atasnya. Tapi kalau kita agak nunduk dikit, oke. Kalau duduk oke. Cuma memang ada perasaan pendek banget ya langitnya gitu. Itu satu ya. Jadi biasanya kursi kombinasi dengan sleeper. Yang kedua, sleepernya itu sederhana banget. Itu kayak kamar kotak-kotak box biasa. Kalau di Indonesia kan agak cakep ya. Ya kebanyakan sleeper di Indonesia agak cakep, kursinya ada sela-selanya, bisa ini bisa itu gitu. Kalau di sana sesederhana satu ruang dibagi dua, atas bawah. Bawahnya ada yang sleeper juga, bawahnya ada yang kursi, atasnya sleeper. Terus kamar aja kosong gitu, dikasih kasur. Jadi sisi positifnya apa ya, kasurnya lurus ya. Kalau kita kan masih agak dengak dikit ya. Kalau di sana betul-betul lurus, betul-betul kayak ya sesederhana itu. Kemudian ada pintunya itu pintu dorong, sebagian besar pintu dorong. Ada juga yang cuman korden ya. Tapi sebagian besar pintu dorong, tentu ada AC-nya biar nggak ngap di dalam. Ada colokan USB, ada bantal, ada selimut. Jadi kayak kamar kabin sederhana versi zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kita pergi ke beberapa negara yang cukup maju, kabin hotel roomnya yang kayak kapsul itu kan udah lebih maju lah. Ini masih kotak-kotak gitu aja. Terus bahannya juga cenderung bahan triplek gitu ya. Jadi memang tampak sederhana lah. Terus masyarakatnya di dalam kendaraan itu hampir sama lah kayak di Indonesia. Kalau kosong dia duduk tidur di tempat yang kosong, tidurnya miring gitu-gitulah ya. Ya hampir sama kayak di tempat kita lah, nggak jauh beda. Yang unik lainnya adalah bahwa bis itu sebagian, tentu saja mungkin sebagian agak besar, mereka sudah punya GPS, punya sistem, sehingga kita tahu bis kita beli tiketnya hampir semuanya bisa online. Dan kita bisa tahu posisi bisnya itu di mana. Dari nanti kalau kita udah beli, kita dikasih linknya yang ngasih tahu lah bisnya ini di yang mana gitu, di posisi di mana sekarang. Sisi negatifnya adalah dengan sistem yang cukup canggih seperti itu, seringkali itu tidak ada agen untuk kita naik. Jadi naiknya cuma dikasih tahu misalnya perempatan X gitu. Ya kita harus ke perempatan itu, kita nanya ke warga sekitar, di perempatan ini biasanya bis berhenti di mana gitu. Nah ini yang sulit karena warga sekitar juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris kan. Itu satu. Yang kedua, yang istilahnya perempatan itu ditulis dalam bahasa Hindi, sehingga sulit buat kita untuk memahami ini maksudnya apa ya gitu. Dan perempatan itu kan banyak ya, kayak misalnya perempatan Jalan Soekarno-Hatta. Kan ada banyak banget tuh perempatan. Nah itu yang sering kali tricky, kita harus nanya, dan nanya itu nggak mudah. Ya, jelas kita nanyanya lewat telepon, orang sana juga belum tentu bisa bahasa Inggris gitu. Walaupun ya mungkin let's say 30% bisa bahasa Inggris lah. Sedikit lebih banyak dibanding orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Tapi ya begitulah kira-kira PR-nya. Naik di mana, turun di mana. Turunnya pun sebetulnya spesifik, tapi sama dengan naiknya, seringkali tidak di tempat yang
yang apa ya, kayak terminal tertentu atau apa. Jadi dia kayak di perempatan atau di stasiun apa, tapi sebetulnya dia turun di pinggir jalan gitu ya, karena teknologinya sudah memungkinkan untuk itu. Jadi dia bisa mengurangi biaya gitu ya. Pengalaman naik bisnya sama, bis malam, bis siang, naik taksi, naik mobil mahal sama, semuanya berisik, din 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 din, sama berisiknya. Cuma dia itu toiletnya ada di depan, sehingga di depan itu bersama dengan sopir. Jadi kalau kita toilet di belakang ya, sehingga seringkali kok toilet ini tidak terkontrol, terus bis malam dipenuhi dengan aroma toilet sepanjang malam, ya kan? Kalau di Indonesia sering terjadi. Ini tidak, dia skemanya toilet itu diletakkan di belakang sopir langsung, baru pintu yang memisahkan antara sopir dan penumpang. Pintu ini penting tentu saja karena berisik, ya kan? Sopirnya juga berisik, semuanya berisik. Jadi pintu itu harus ditutup, jadi kita bisa tidurlah di belakang dan tidak bau toilet. Dan toiletnya pun diwanti-wanti oleh si sopir, karena bareng sama sopir kan, kalau ada melakukan kesalahan di dalam toilet ya udah pastilah. Ini sama kayak kita, bahwa toilet tidak bisa digunakan untuk buang air besar. Ada beberapa negara yang memperbolehkan buang air besar kalau toiletnya. Misalnya di Amerika gitu, banyak bis yang memperbolehkan itu karena toiletnya sudah dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan untuk itu. Kalau di India ya masih sederhana sama kayak kita. Kira-kira gitu ya. Apalagi ya tentang bis malam. Menyenangkan naik bis malam. Biayanya, oh iya, biaya antara yang sleeper dan yang duduk jauh banget bedanya. Bisa 3 kali lipat yang sleeper. Jadi sebetulnya kita naik yang duduk pun udah cukup, karena duduk lebih banyak kosong. Jadi kita bisa senderan gitu juga. Dan biaya bis di sana cenderung murah, kayak sekali perjalanan misalnya 12 jam, bayarnya kalau yang tidak sleeper itu kayak 80.000 gitu ya. Dibandingin kalau di Indonesia bisa 200.000 tuh. Dan kalau yang sleeper di sana nyaris 200.000, mungkin 180.000 atau 200.000-an. Sedangkan kalau di Indonesia dengan trip yang sama sleepernya mungkin 350.000. Jadi lebih murah di sana untuk itu. Padahal bensin lebih mahal di sana. Di sana itu bensin untuk yang setara dengan kita harga let's say 12.000, di sana 20.000 lah gitu kira-kira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.